Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Ibu Dedek Lestari selaku Kepala Sekolah Jadi Kradenan 1. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Sekolah Dasar Negeri Kradenan 1. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini saya punya kesempatan untuk berbagi ilmu yang saya peroleh selama saya mempelajari kurikulum merdeka di calon guru penggerak, dan saya di sini ingin berbagi tentang ilmu yang saya sudah peroleh agar bisa diimplementasikan oleh Bapak Ibu guru semuanya dalam mendidik anak-anak kita. Dalam pembelajaran saya kali ini, saya akan mengusung tema yaitu budaya positif. Sebelumnya saya ingin menyampaikan sedikit teori bahwa pendidikan adalah proses pembelajaran, itu adalah adanya interaksi positif. Sekali lagi, interaksi positif antara peserta didik, pendidik, dan sumber belajar, di mana dalam pendidikan itu, dalam proses pembelajaran itu terdapat perubahan perilaku yang dilihat dari perubahan pengetahuan sikap, dan pengetahuan keterampilan yang diperoleh dari pelatihan dan pengalaman yang diperoleh selama di sekolah. Selanjutnya, ketika anak sudah memahami tentang perubahan perilaku, maka itu akan menjadi sebuah pembelajaran yang bermakna. Kenapa sih kok kita harus mempelajari yang bermakna? Kenapa sih harus pembelajaran yang bermakna? Karena dengan pembelajaran yang bermakna, maka anak-anak itu akan mampu memahami materi dengan lebih lama, akan ingat materi dengan lebih lama, self memory, long term memory, dan bisa untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu permasalahan yang mereka dalam kehidupan secara faktual dan kontekstual, dan siap untuk membangun konsep-konsep pengetahuan baru dan mampu untuk siap menerima teori baru. Nah, bagaimana sih Bapak Ibu supaya bisa mengantarkan anak didik kita itu ke pembelajaran yang bermakna? Agar pembelajaran itu lebih bermakna, maka yang dibutuhkan adalah pengajaran yang menggunakan lebih banyak indera. Tidak hanya indera penglihatan, visual saja, tidak hanya mengandalkan indera pendengaran, audi saja. Tetapi ketika lebih banyak indera yang digunakan, maka akan lebih bermakna pula pembelajaran yang diperoleh. Nah, selanjutnya adalah budaya positif. Dalam budaya positif ada disiplin positif. Untuk menciptakan sebuah budaya positif itu, maka pihak sekolah itu harus menyediakan lingkungan belajar aman yang nyaman untuk anak-anak untuk berkreasi dan berinovasi sesuai dengan potensi, minat, bakat, dan keunikan serta karakternya masing-masing. Jadi kewajiban kita adalah memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak-anak. Nah, untuk salah satu strategi untuk menciptakan budaya positif di sekolah adalah dengan adanya disiplin positif, bukan yang kita sekali lagi interaksi yang positif, disiplin positif, bukan yang interaksi negatif. Jadi di sini terdapat teori kontrol. Nah, sebelum kita masuk di pembahasan, saya ingin Bu Leli dan Pak Widya untuk maju ke depan. Tunggu Pak. Saya ingin Bu Leli itu Pak Wid ini merayu Bu Leli ketika Bu Leli itu menggenggam sesuatu. Ketika Bu Leli menggenggam pulpen, saya ingin Pak Wid ini merayu agar Bu Leli mau menyerahkan pulpen itu. Tapi Bu Leli harus kekeh, jangan sampai
Ya monggo, nanti keputusan akhir monggo, jangan mau melepaskan atau tidak itu monggo Bu Leli. Dan Pak Win tugasnya adalah dengan merayu, mau dengan ancaman, mau dengan rayuan, monggo. Saya beri waktu 5 menit Pak, monggo Pak. Pinjam warnanya kan buat nulis pinjam enggak Pinjam Bapak Ibu yang lain aja. ya udah kalau nggak boleh serius nggak boleh Enggak. rasanya apa Ini kan punya saya. saya kan butuh so nggak boleh Coba pinjam yang lain aja. serius ini nggak boleh bilangin Pak ini sini masa nggak boleh Mama Ayu bukan merokok. Nanti dikasih permen. nanti anu wis tak beli dog duduk melas ini lagi oleh tenan ini nggak boleh Berarti kerayuan Anda kurang ya, Pak. oh, Sampai harus boleh apa enggak? Ya sampai harus boleh. sampai harus boleh Belum 5 menit. terus dia masa ramai Kasih sama nasi aja. senang Ayo. hidung 58 bis dulu. hidung Berapa dulu, Pak? buat nulis Saya nggak punya. Biasanya ada. lupa bawa hidung dong bis Macam nggak boleh dicoba. Ayo boleh. Tes. Nah Bapak Ibu, di sini terdapat teori kontrol, yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa Anda lakukan adalah mengontrol diri Anda sendiri. Antara Ibu Leli dan Pak Widiatmoko tadi sebenarnya itu tadi bukan karena Pak Widiatmoko yang berhasil merayu Bu Leli untuk memberikan pulpen, tapi memang keinginan sadar dari Bu Leli sendiri untuk menyerahkan pulpen Pak Wid. Hal ini juga terjadi ketika kita mendidik anak-anak kita. Jadi kita bagaimana cara kita agar anak itu secara sadar mau menerima pembelajaran yang akan kita sampaikan dengan cara strategi-strategi yang memudahkan mereka sesuai dengan gaya belajar, sesuai dengan minat, sesuai dengan latar belakang anaknya. Jadi kita tidak bisa memaksa anak untuk belajar. Kita tidak bisa memaksa anak untuk memahami materi. Kita tidak bisa memaksa anak untuk belajar dengan gaya kita. Yang ada adalah kita berusaha membujuk anak agar dia mau menerima pembelajaran yang akan kita sampaikan. Bapak Ibu Guru, dalam teori kontrol ini terdapat semua perilaku itu memiliki tujuan. Ada teori motivasi di sini. Apakah itu untuk menghindari hukuman? Apakah itu untuk mendapatkan imbalan? Atau untuk menghargai diri sendiri? Ketika Bapak Ibu Guru sekalian ini, contohnya kita ambil contoh, ketika Bapak Ibu Guru sekalian misalkan datang ke sekolah on time, itu ketika ada teori motivasi di sini, ketika kita masukkan teori motivasi di sini, apakah kita masuk sesuai waktu dan kita pulang sesuai waktu itu? Apakah untuk menghindari hukuman? Apakah biar PP kita tidak terpotong? Ataukah untuk mendapatkan imbalan? Apakah agar kita mendapatkan pujian dari kepala sekolah? Apakah kita untuk mendapatkan pujian dari korwil? Atau apakah untuk menghargai diri sendiri? Self value. Ketika kita menghargai diri sendiri, maka yang akan diperoleh adalah nilai-nilai kebajikan universal.
Jadi ketika kita menghargai diri sendiri, yang akan kita peroleh adalah akan menjadi teladan bagi anak didik kita. Selanjutnya, ketika kita sudah masuk dalam nilai-nilai kebajikan universal, yang akan kita peroleh adalah sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang lebih valuing, yang lebih bernilai daripada hanya sekedar kesepakatan dan peraturan yang diberlakukan. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol di sini. Salah satu selanjutnya yaitu guru itu di sini bertindak sebagai penghukum, bertindak sebagai pembelah kepada anak didiknya, sebagai pemantau dan manajer. Ketika seorang guru nanti posisinya, nanti kita akan bahas di sini, manakah yang paling posisi guru yang paling terbaik di antara 1, 2, 3, 4, 5 ini, manakah posisi guru yang paling terbaik ketika dia menghadapi anak didiknya. Nah, ketika seorang guru itu menjadi manajer, maka dia akan mempunyai cara, yaitu dengan segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup atau survival, penguasaan atau power, kasih sayang dan rasa terima, love, kesenangan dan kebebasan. Satu hal yang perlu saya sampaikan di sini adalah ketika anak itu bertingkah tidak sesuai yang kita harapkan, tidak mampu menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran yang kita berikan, maka sudah dipastikan bahwa anak tersebut gagal dalam memenuhi kebutuhan dasarnya tersebut. Nah, apakah anak itu butuh kasih sayang dari orang tua atau dari gurunya? Apakah anak itu butuh kekuasaan, kebebasan? Nah, itu adalah salah satu indikasi kegagalan anak dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Makanya dia di sekolah itu menunjukkan pribadi yang gagal. Selanjutnya, Bapak Ibu, ada juga di sini ilusi guru. Ilusi ini adalah sesuatu hal yang tentu saja tidak boleh kita lakukan sebagai guru, harus dihentikan. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik itu akan membuat orang merasa bersalah, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah sesuatu hal paradigma lama yang harus kita rubah dengan sesuatu yang lebih memotivasi anak untuk memunculkan kesadaran secara intrinsik dari anak itu sendiri untuk nilai kebajikan. Ada sebuah petikan, ketika kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Selanjutnya, Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan di sini adalah hukuman dan konsekuensi. Hal ini kaitannya dengan posisi guru dalam menghadapi peserta didiknya. Hukuman itu berbeda dengan konsekuensi. Nanti berbeda lagi dengan restitusi. Jadi dalam kurikulum Merdeka itu ada cara ketiga dalam mengatasi anak. Bukan dengan hukuman, bukan dengan konsekuensi, tapi dengan restitusi. Sebelumnya ingin saya sampaikan terlebih dahulu apa sih itu. Hukuman itu bersifat rencana atau tiba-tiba tanpa melibatkan murid dalam pengambilan keputusan, bersifat satu arah, diberikan oleh guru dan diterima oleh murid tanpa kesepakatan atau pengarahan sebelumnya. Bentuknya berupa fisik maupun psikis, mentally maupun physically. Sedangkan konsekuensi adalah telah terencana, disepakati, melibatkan diskusi dan kesepakatan antara guru dan murid. Konsekuensi diberikan berdasarkan peraturan yang telah diketahui sebelumnya oleh murid. Biasanya berupa tindakan yang membuat murid tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, seperti kehilangan waktu bermain atau menyelesaikan tugas tertentu. Sebagai contohnya gini Bapak Ibu, antara hukuman dan
Antara hukuman dan konsekuensi ini sama-sama menimbulkan rasa tidak nyaman pada murid. Jadi mereka itu hanya akan kemungkinan besar akan melakukan kesalahan yang sama. Contohnya ketika anak itu menggunakan sepatu warna putih ketika peraturan di sekolahnya warna hitam. Maka ketika hukuman, maka anak itu akan disuruh berdiri berjam-jam dan itu akan membuat karakter anak itu down. Kita sebagai guru tidak boleh membunuh karakter anak, kita tidak boleh membentak-bentak anak, kita tidak boleh memarahi anak, kita tidak boleh menghina anak, kita tidak boleh anak secara fisik maupun mental, mau verbal maupun dengan fisik, itu tidak boleh dalam kurikulum Merdeka. Sedangkan konsekuensi contohnya adalah ketika anak itu menggunakan ketika anak itu dia melakukan ketika akan misalkan melakukan pelanggaran, maka konsekuensi ini lebih halus, tapi sama-sama tidak memunculkan rasa tidak nyaman. Contohnya ketika anak melakukan pelanggaran, dia akan kehilangan waktu bermain. Kamu nyalin dulu 10 kali atau 5 kali. Dia akan kehilangan waktunya bermain dan itu menimbulkan rasa tidak nyaman pada anak. Misalkan anak berkelahi, terus dia melapor sama gurunya, ya wes gantian aja dipukul. Ketika anak-anak itu sudah merasa dipukul, satu sama lain sudah pukul, mereka akan menganggap impas. Nah, ketika mereka menganggap sudah impas, itu adalah suatu hal yang wes rampung, urusannya selesai. Paling diselesaikan kalau guru Nena, itu tidak boleh sama kita. Yang harus kita tanamkan di sini adalah anak-anak itu memiliki kesadaran, memiliki keyakinan dari dalam sendiri bahwa apa yang dia lakukan itu harus bermanfaat bagi dirinya sendiri dan lingkungan, dan harus memunculkan karakter yang lebih kuat. Misalkan anak melakukan kesalahan, didenda 1.000, itu juga nggak boleh. Karena hal itu, yos, aku bayar aja, selesai urusannya. Besok ada lagi, oke, tak bayar lagi cuma 1.000, itu juga nggak boleh. Yang akan kita lakukan adalah memunculkan kesadaran sendiri. Itu perbedaan ya. Nah, terus apa dong ini yang boleh? Yang kita boleh adalah melakukan restitusi. Apa sih itu restitusi? Bukan prostitusi Pak, restitusi Pak. Itu langit bumi ya Pak. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, karakter yang lebih baik, dan merupakan proses aktif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin mereka jadi nanti, untuk mengantarkan anak untuk berpikir menjadi mempunyai tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi yang ingin kita gali di sini adalah sekali lagi memunculkan kesadaran, memunculkan motivasi intrinsik anak itu sendiri untuk meyakini adanya nilai-nilai kebajikan. Misalkan ketika ya anak itu melakukan kesalahan, ketika tadi sudah sampaikan ada peraturan denda, maka itu anak itu yos aku bayar denda aja lah, yang penting aku besok nggak ngerjain PR seperti itu. Tidak seperti itu Bapak Ibu Guru. Yang kita harus lakukan adalah kita memunculkan kesadaran bahwa mengerjakan PR itu adalah salah satu bentuk disiplin, adalah salah satu bentuk tanggung jawab, adalah salah satu bentuk karakter yang baik. Maka dia harus mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru di sekolah agar mau mengantarkan kamu nanti untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Jadi adalah rasa simpati dan empatinya. Nah, ciri kembali salah satu cirinya itu adalah bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan dan tawaran bukan paksaan, untuk melihat ke dalam diri, restitusi untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik dan fokus pada karakter
karakter bukan tindakan, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi Bapak Ibu guru di sini ketika anak itu sudah ketika kita itu karena tidak sabarnya, ya manusiawi. Ketika kita tidak sabar, ketika kita itu memperlakukan anak didik kita dengan emosi, dengan kekurangan kesabaran kita, maka kita kadang akan membunuh karakter anak. Kita itu melabeli anak dengan anak biing, anak nakal, anak bodoh aja itu sudah tidak boleh, harus dihentikan. Kalau dalam pembelajaran kami itu harus dihentikan melabeli anak. Yang ada adalah anak itu punya keunikan sendiri, anak itu punya gaya belajar sendiri, anak itu punya profil dan latar belakang sendiri yang kita itu harus paham. Sulit memang tidak ada hal yang sulit di dunia ini, karena memang semua itu harus belajar. Apakah itu berarti ketika kita punya murid 20 kita harus mengajarkan dengan cara yang berbicara yang berbeda? Tentu saja tidak. Jadi itu adalah suatu seni mendidik agar mencapai tujuan yang sama dengan cara yang sesuai dengan karakteristik, keunikan, gaya belajar, profil dan latar belakang anak. Seperti itu. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan di sini adalah keyakinan kelas, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersirat, lepas dari latar belakang suatu suku, negara, bahasa maupun agama. Mungkin bisa saya beri contoh di sini agar lebih paham ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas adalah setiap anggota kelas itu perlu belajar, bukan harus. Tidak pada kowe kudu makan jam semene, itu tidak boleh. Kata-kata dalam kurikulum merdeka itu tidak ada kata paksaan, tapi tawaran. Kamu mau masuk jam 7 dengan konsekuensi kamu akan menguntungkan dirimu sendiri, kamu akan hemat waktu, atau kamu akan terlambat dan kamu akan memberi kerugian pada dirimu sendiri dan kelompokmu. Kamu nggak kasihan, yang dibangun adalah simpati, empati, dan motivasi. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, dan setiap anggota kelas perlu merasakan. Di sini kesepakatan kelas itu berbeda dengan peraturan ya Bapak Ibu. Ketika peraturan itu bersifat mengikat dan akan ada hukuman, tapi kesepakatan kelas itu adalah sesuatu yang disepakati bersama, dilakukan secara sukarela, dilakukan secara tersadar dan dari dalam dirinya sendiri. Sehingga ketika kesepakatan kelas itu terjadi, sudah berlangsung, maka sudah dipastikan anak didik kita sudah menjadi anak yang berkarakter. Keyakinan di kelas 7, hormat. Kami meyakini bahwa penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, dan keyakinan untuk diterima dan dimiliki. Tadi sudah disampaikan tentang 5 kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser dalam Choice Theory, bahwa salah satu ciri anak itu gagal dalam menyelesaikan tugasnya adalah karena dia gagal dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Apa ya hubungannya sama guru kok dengan kebutuhan dasar anak? Karena kita guru ini sebagai orang tua di sekolah, jadi sudah menjadi kewajiban kita sebagai guru untuk memenuhi kebutuhan anak ini. 5 kebutuhan dasar anak ini ya di sekolah. Apakah itu untuk bertahan hidup? Ya, guru harus menjadi memenuhi kebutuhan anak untuk bertahan hidup. Kasih sayang harus, kebebasan harus, bukan berarti kebebasan secara mutlak itu tidak. Kebebasan dalam memilih gaya belajar, kebebasan dalam bagaimana cara dia mempelajari teori dengan gaya dia, apakah auditori, apakah visual, ataukah keduanya, ataukah dengan media gambar, itu adalah kebebasan anak. Apakah kesenangan? Harus. Ketika anak dididik dengan cara yang menyenangkan, maka pembelajaran itu akan lebih masuk dan akan lebih bermakna.
Apakah dengan penguasaan? Iya. Dalam hal ini penguasaan adalah anak-anak itu dilatih untuk menjadi seorang pemimpin, dilatih untuk berani berpendapat, dan dilatih untuk menjadi seseorang yang kekeh, gigih, dan teguh dalam menyatakan pendapatnya. Hal yang menarik di sini adalah posisi kontrol guru. Di sini Bapak Ibu guru yang ingin saya sampaikan. Ada 5 posisi kontrol guru di sini, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan manajer. Nah, seperti apa Bapak Ibu guru? Seperti ini. Penghukum, guru berbuat. Ciri-ciri guru dengan penghukum itu, guru menghardik, guru menunjuk, guru menyakiti dan menyindir. Apakah itu boleh? Tentu tidak. Kenapa? Karena karakter anak di situ dibunuh. Kenapa? Karena dia akan malu dengan teman-temannya. Terus dia akan minder. Dan anak terbiasanya teman-teman akan menjauh. Rasa sudah kan kami troublemaker. Itu kita nggak boleh. Nah, awas yo, kalau kamu tidak mengerjakan tugas nanti tersuruh push up 1000 kali. Nah, itu juga tidak boleh. Hasilnya anak itu berontak dan akan menyalahkan orang lain dan berbohong. Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya tanamkan di sini adalah hal ini tidak hanya berlaku untuk peserta didik kita, tapi juga berlaku untuk anak-anak kandung kita. Bagaimana posisi kita sebagai orang tua dalam mendidik anak kandung kita seperti ini. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Males aku sama guru kan, misalnya mengasih hukuman, dan itu akan berakibat anak itu tidak akan menyenangi pembelajaran yang ada gurunya itu. Terus murid akan berkata, biarin aja, paling juga marah-marah, aku dengerin aja. Kalau dia marah dengerin aja. Seperti itu, dia tidak ada kesadaran sendiri. Dampak pada dia akan mengulangi kesalahan karena dia tidak ada kesadaran. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah ini nadanya lebih halus. Tapi apakah ini boleh? Juga tidak boleh. Berceramah dan mengatakan seharusnya kamu tuh gini loh Mas, Mbak, Bu Guru kecewa loh kalau kamu tuh gak mengerjakan tugas, kamu tuh mengecewakan Bu Guru, kamu mau ya Bu Guru dimarahin ya, bla seperti itu juga tidak boleh. Kata, kamu seharusnya ibu tuh lelah sekali loh ngomong kamu tuh, ibu tuh stres, ibu tuh sumpah, kamu tuh balen-balen itu gak boleh. Anak itu akan sekali lagi berbohong, akan menyangkal, enggak Bu, saya enggak mau, saya enggak mainan, saya enggak berisik Bu ketika Bu Guru enggak ada. Dia akan selalu menyangkal, menyembunyikan dan berbohong. Dan guru akan meletakkan di dunia yang sama. Dia tidak akan menganggap gurunya itu berkualitas, akan dihindari. Berkata, ya Bu, maafkan saya, tapi dia merasa rendah diri. Waduh, tadi enggak pernah dimarahi Bu Guru nesu, Bu Guru cekel, aku rasa semangat sekolah. Nah itu yang hasilnya yang dibuat seperti itu. Nah Bapak Ibu Guru, langsung pada intinya saja. Entah seperti apa sih posisi guru yang paling baik? Guru yang paling baik itu adalah kombinasi antara teman dan pemantau. Kombinasi antara teman dan pemantau ini disebut dengan manajer. Teman itu kenapa kok nggak bagus aksi? Yang paling bagus kenapa? Karena anak itu nyaman ketika gurunya itu menjadi teman. Tapi yang menjadi hal negatif adalah anak itu akan bergantung pada gurunya. Ketika tidak ada guru yang disukai, dia tidak akan belajar. Ketika yang mengajar bukan guru yang disukai, dia akan menurun prestasinya. Seperti apa itu manajer? Yaitu mengajukan pertanyaan. Guru berkata, apa yang bisa kita yakini anak-anak? Apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, hasilnya adalah menguatkan pribadi, menguatkan karakter. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, dan murid akan berkata, bagaimana ya caranya saya untuk bisa memperbaiki kesalahan ini? Dia sadar diri kesalahannya dia sadar diri solusinya itu seperti apa. Dia akan meminta pendapat orang lain, dan dia akan sadar diri harus memperbaiki kesalahan yang dia buat. Dampaknya pada murid adalah dia akan pintar
berintrospeksi. Dia akan pintar mengevaluasi diri, dia akan pintar merefleksi diri dan bagaimana cara dia untuk merefleksi diri. Saya cukup sekian dari saya, Bapak Ibu Guru. Apabila ada pertanyaan boleh diajukan, kalau tidak ada bisa saya tutup webinar kita pada pagi hari ini. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Baiklah, cukup. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.